Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Murojaah mana? Bab ma yaqulu abdi wa amati. Bab janganlah kalian mengucapkan hambaku dan amati. Kemarin itu kemudian as-sayyid ar-rabb itu termasuk nama Allah dan sayyid juga termasuk nama Allah. Disebutkan dalam Qawaidul Musla. Itu termasuk nama-nama Allah. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Dari Abdullah ibn Syikhir, qala intalaqtu fi wifdi Bani Amir. Aku berangkat dalam rombongan Bani Amir kepada Rasulullah SAW. Fakulna kemudian kami mengatakan anta sayyiduna. Wahai Rasulullah, engkau adalah sayyid kami. Kemudian Nabi SAW menjawab, as-sayyidu Allah tabaraka wa ta'ala. As-sayyid adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Tuan adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Kemudian bab selanjutnya. Halaman 385. Bab la yuradu man sa'ala billah. Bab la yuradu man sa'ala billah. Tidaklah ditolak seseorang yang meminta dengan nama Allah. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah alaihi salatu wasalam, man ista'adza billahi fa'idhuhu wa man sa'ala billahi fa'atuhu wa man da'akum fa'ajibuhu. Wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafa'tumuhu. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i bi sanadin sahihin. Kata mu'allif, dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma berkata Rasulullah alaihi salatu wasallam, man ista'adza billahi fa'idhuhu. Man ista'adza, siapa saja ista'adza yang meminta perlindungan billahi dengan nama Allah, fa'idhuhu, maka lindungilah dia. Wa man sa'ala, dan siapa saja sa'ala meminta billahi dengan nama Allah, fa'atuhu, maka berilah dia. Wa man da'akum fa'ajibuhu, dan siapa saja yang mengundangmu, fa'ajibuhu, maka penuhilah undangan tersebut. Wa man sona'a ilaikum ma'rufan, dan siapa saja sona'a berbuat ilaikum kepada kalian ma'rufan suatu kebaikan, fakafi'uhu, maka balaslah kebaikan tersebut. Fa in lam tajidu, dan jika engkau tidak mendapati ma sesuatu tukafi'unahu, yang dengannya kalian membalas dia,
Fad'u lahu, doakan kebaikan hatta sampai tarau annakum qad kafatumuhu, sampai engkau melihat sesungguhnya engkau telah membalas kebaikan tersebut. Riwayat Abu Dawud dan Nasai. Masih ingat namanya Imam Abu Dawud? Belum sih. Kok ngerti? Orang diberi. Imam Abu Dawud namanya Sulaiman Ibnul As'as. Apa? Sulaiman Ibnul As'as. Lahir tahun 202 sampai wafatnya 275 Hijriah. Imam Nasai namanya Ahmad bin Syu'aib. Abu Abdurrahman Ahmad ibnu Syu'aib. Rawahu Abu Dawud wa Nasai bisanadin sahihin. Kata pensyarah, munasabatu hadzal bab bil kitab tauhid. Hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Li'anna fi adami ita'i man sa'ala billahi ada ma'idhamin lillah. Karena tidak memberikan kepada seseorang yang meminta dengan nama Allah, di situ terkandung di dalamnya tidak ada pengagungan terhadap Allah. Wa ada ma'ijlalin lahu, dan tidak adanya pemuliaan terhadap Allah. Wa dzalika yukhillu bitauhid, dan yang demikian itu merusak at-tauhid. Man ista'adza billah, siapa saja yang berlindung dengan nama Allah, ai man laja'a ilallahi, siapa saja yang laja'a berlindung kepada Allah, wa sa'alakum, dan meminta kepada kalian antadfa'u anhu syarrakum, supaya kalian menolak darinya keburukan kalian, au syarra ghairikum, atau dia meminta supaya engkau menolak keburukan dari selain engkau. Fa'idhuhu, maka lindungilah dia, ai imna'uhu mimma ista'adha minhu, cegahlah dia dari apa yang dia berlindung darinya. Wa kuffuhu anhu, dan jagalah dia, tahanlah dia dari keburukan tersebut. Ta'ziman bismillahi, sebagai bentuk pengagungan terhadap nama Allah. Wa man sa'ala billah, dan siapa saja yang meminta dengan nama Allah, bi an qala as'aluka billah, jadi seorang tersebut dengan mengucapkan as'aluka billah, aku meminta kepada engkau dengan nama Allah. Fa'atuhu, maka berilah dia, ai a'tuhu masa'ala, berilah dia apa saja yang dia minta, malam yas'al isman, selama dia tidak meminta untuk melakukan suatu dosa, au qati'ata rahimin, atau meminta untuk memutuskan hubungan silaturahmi. Wa man da'akum, dan siapa saja yang mengundang kalian, ai ila ta'amin aw ghairihi, mengundang kalian untuk suatu makanan atau lainnya, fa'ajibuhu, maka penuhilah dia, ai ajibu da'watahu, yakni penuhi undangannya. Idza da'akum fa'ajibuhu, jika seorang mengundang kalian maka penuhi undangan tersebut. Jadi dari lafaz tersebut ahlul ilmi berbeda pendapat. Ada yang mengatakan berpendapat wajib memenuhi undangan pada semua undangan. Itu pendapat orang-orang Dzahiriyah, sedangkan kebanyakan ahlul ilmi itu hukumnya sunnah, kecuali undangan walimatul urus. Apa walimatul urus? Belum. Undangan pernikahan. Jadi
Ada yang berpendapat wajib untuk dipenuhi pada semua undangan. Entah syukuran kenaikan pangkat, syukuran kematian. Ayo diundang terus ya. Acara 3 hari 7 hari. Akikoan itu pendapat Zahiriyah harus dipenuhi. Adapun pendapat kebanyakan ahli ilmi sunnah kecuali undangan pernikahan. Dan disyaratkan untuk ketika memenuhi undangan itu ada beberapa syarat. Di antaranya yang pertama, alla yakuna hunaka mungkarun fi makanid dakwah. Tidak ada kemungkaran di tempat undangan tersebut. Tidak ada kemungkaran di tempat undangan tersebut. Nah, ada walimatul urus tapi setelah dangdutan teko apa ora? Ya ora. Wong tuane maksa kudu tetep ana acara ngene iki dangdutan. Paling ora son lah ora biduan, son ya. Toleransi. Rasane senel dangdut lho. Piye? Kemungkaran apa ora? Ya, yang pertama tidak ada kemungkaran dalam tempat undangan tersebut. Syarat yang kedua, yang mengundang itu seorang muslim. Yang ketiga, yang mengundang tersebut hartanya bukan harta yang haram. Ya, ada dua pendapat. Kalau yang ngundang hartanya haram itu urusane sing ngundang dosane. Yang kedua, ya tetap tidak boleh datang. Yang keempat, ketika menghadiri undangan tersebut tidak memudaratkan atas orang yang memenuhi undangan tersebut, seperti safar. Punya teman Surabaya ngundang acara nikahan. Safar apa ora? Sahabat sejati tetap hadir meskipun safar. Itu diantara syarat-syaratnya memenuhi undangan. Allahu a'lam. Berarti diundang untuk acara 3 hari, 7 hari, 40 hari. Isinya tahlilan loh. Mungkar apa ora? Mungkarnya dari mana? Menyelisih Nabi. Tahlilan kok menyelisih Nabi. Menetapkan 3 hari, 7 hari, 40 hari. Kenapa? Itu tetap tidak hadir karena itu adalah sesuatu yang baru dalam agama. Satu bid'ah dalam agama yang mana agama ini telah sempurna, tidak perlu ditambah-tambahi. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamah dina. Tidak perlu dipenuhi undangan tersebut meskipun yang mengundang adalah seorang muslim. Terus ada komentar gelem berkate ra gelem kondangane ada. Terus piye jawabe? Salah tiga. Iku sebagai taklif supaya antum ben tobat. Tobat saka ngajine maksudnya. Dikai berkat ben gelem kondangan meneh sesuk-sesuk. Allahu a'lam. Wa man da'akum fa'jibuhu. Siapa saja yang mengundang kalian untuk suatu makan, maka penuhi undangan tersebut. Dengan beberapa syarat tersebut yang telah disebutkan. Wa man sana'a ilaikum, dan siapa saja yang berbuat ilaikum kepada kalian, man asana ilaikum ayya aisanin. Siapa saja asana berbuat baik ilaikum kepada kalian ayya aisanin, kebaikan apapun. Ma'rufan. Al-ma'ruf ismun jami'un lil khair, satu nama yang mencakup pada semua kebaikan. Fakafi'uhu, maka balaslah dia, ala ihsanihi bimislihi au khairin minhu. Balaslah atas kebaikan dia dengan yang semisalnya atau yang lebih baik dari kebaikan yang telah dia lakukan. Fa in lam tajidu, jika kalian tidak mendapatkan
lam taqdiru ala mukafaatihi. Kalian tidak mampu untuk membalas kebaikan tersebut, fad'u lahu. Maka doakan lahu, doa kebaikan. Kalau ud'u ala, doa kejelekan. Fad'u lahu ila akhirih fabalighu fid du'a lahu juhdakum. Maka bersungguh-sungguhlah mengerahkan doa kepadanya. Kemudian al-mana al-ijmali lil hadis, mana secara umum dari hadis. Ya Mas Aris, lanjutkan Mas. Diangkat suaranya lah. Dan membalasnya atas. Loh, kok malah takok? Takok Mas Alvin. Wa ma'adamiha. Dan ketika tidak memiliki kemampuan untuk membalas kebaikan tersebut, terus Mas Alvin, no. Al-mana al-ijmali bil hadis, makna secara umum dari hadis di atas, ya'muru alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan fi hadzal hadis, dalam hadis ini bi khisalin adimatin, dengan sifat-sifat atau perangai yang mulia. Fiha, di dalamnya ta'zimu haqqillah subhanahu, pengagungan hak Allah subhanahu bi'ita'i man sa'ala bihi, dengan memberi siapa saja yang meminta atas nama Allah. Memberi siapa saja yang meminta atas nama Allah. Tapi bukan berarti terus kita bermudah-mudahan meminta kepada teman. Bermudah-mudahan meminta kepada teman. Bismillah, as'aluka billah, tolong aku kayak duit saya sewa. Tidak boleh seperti itu. Karena meminta harta itu hukumnya haram. Meminta harta hukumnya haram. Bahkan dulu sahabat Nabi SAW membaiat Nabi untuk tidak meminta kepada seorang pun. Tidak meminta kepada seorang pun, sampai-sampai ada sesuatu yang jatuh sing dipakai untuk memukul kuda apa? Cemeti. Ada cemeti yang jatuh, mereka tidak meminta sahabat yang lain untuk mengambilkan cemeti tersebut. Tidak meminta sahabat yang lain untuk mengambilkan cemeti tersebut. Itu pemahaman mereka, tidak meminta tolong kepada orang lain. Fiya ta'dzimu haqqillahi subhanahu bi'ita'i man sa'ala bihi. Di dalamnya ada pengagungan hak Allah dengan memberi siapa saja yang meminta atas namanya. Wa i'adzati, dan memberi perlindungan man ista'adza bihi, siapa saja yang meminta perlindungan atas nama Allah. Wa ta'dzimun, dan dalam hati tersebut ada pengagungan li haqqil mu'mini, terhadap haknya orang-orang mukmin. Orang mukmin itu maksudnya gimana? Orang mukmin maksudnya gimana? Orang-orang yang beriman maksudnya beriman karo apa? Pada Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitab Allah, nabi dan rasul. Urut iku. Wale. Iman pada hari akhir, yang kelima, yang keenam, iman kepada takdir. Itu mukmin. Kalau ditanya antum mukmin? Loh. Mas Hamdan, antum mukmin? Anak mukmin insyaallah. Tambah insyaallah. Malah belum tahu, waduh. Jasem ngono lho, mukmin insyaallah. Insyaallah bukan berarti ragu-ragu. Karena penjelasannya, kita beriman terhadap segala sesuatu yang Allah dan Rasulnya kabarkan secara hati. Nah, ada lafaz insyaallah, mungkin ada beberapa hal yang kita tidak bisa melakukannya secara perbuatan anggota badan. Allah alam. Wa ta'dzimun li haqqil mu'min, dan pengagungan terhadapnya seorang mukmin min ijabati da'watihi,
berupa memenuhi undangan seorang mukmin wa mukafaatihi ala ihsanihi bimislihi, dan termasuk haknya seorang mukmin mukafaah, membalas seorang mukmin tersebut ala ihsanihi, atas kebaikan yang dia lakukan bimisli, dengan yang semisalnya, au ahsana minhu, atau membalasnya dengan sesuatu yang lebih baik, ma'al qudrah, sesuai kemampuan. Contohnya piye? Dikai kebaikan membalas dengan sesuatu yang lebih baik. Moro digawakno gula 2 kilo, mulai-mulai digawakno 5 ngono. Mulai tawani. Berarti mulai moro pengen anake ngono. Kok ngarai rono terus. Wa mukafati ala ihsani bimisli awasana minhu mal qudrah. Jadi ada seorang yang berbuat baik dibalas atas kebaikan tersebut dengan yang semisalnya atau yang lebih baik dari kebaikan tersebut sesuai kadar kemampuan. Wa ma'a adamiyah, dan kalau tidak ada kemampuan bihalati mukafaatihi ilallahi bitolabil khairi lahu minhu. Ya mau? Wa ma'a adamiyah, ketika tidak memiliki kemampuan, dia terjemah bebas ya. Dia berpindah berdoa kepada Allah untuk membalas kebaikannya tersebut, untuk orang yang berbuat baik tersebut. Ya, ucapan jazakumullahu khaira, semoga Allah membalas dengan yang baik apa yang lebih baik? Yang lebih baik. Munasabatul hadis lil bab, hubungan hadis dengan bab an-nafi al-amra bi ta'i man sa'ala billahi wa adami raddihi. An-nafi, dalam sesungguhnya fi di dalam hadis tersebut, al-amra ada di dalamnya perintah, bi ta'i dengan memberi, man pada siapa saja, sa'ala yang meminta, billahi atas nama Allah, wa adami raddihi, dan tidak boleh menolaknya. Ma yustafadu minal hadisi, apa yang diambil faedah dari hadis di atas. Yang pertama, annahu la yuraddu man sa'ala billah, sesungguhnya tidak ditolak siapa saja yang meminta atas nama Allah, ijlalan lillahi, sebagai pemuliaan pada Allah, wa ta'ziman lahu, dan pengagungan untuk Allah. Yang kedua, anna man ista'adza billahi, sesungguhnya siapa saja ista'adza meminta perlindungan billahi atas nama Allah, wajabat i'adzatuhu, wajib untuk melindunginya, wa daf'u syarri anhu, dan wajib menolak keburukan atas orang tersebut. Yang ketiga, masyru'iyatu ijabati da'watil muslim, disyariatkan memenuhi undangan seorang muslim liwalimatin, untuk suatu walimah ataupun lainnya, awiriha, wajib memenuhi undangan walimah seorang muslim. Di undangannya ditakyin, maksud ditakyin piye? Spesifik. Gampangane nek zaman sekarang di WA langsung ben ra kakean ongkos cetak ben irit. Lah nek ditulis ning status undangan walimah hari ini, ora wajib memenuhi undangan tersebut. Ya, sampai nek undangan jadi ditulis ning status. Ditakyin nama sing dituju disebut. Insyaallah seperti itu. Jadi kalau masih secara umum meskipun dibaca tidak wajib. Allah alam. Yang ketiga, yang keempat, masyru'iyatu mukafaatil muhsini ingdal qudrah, disyariatkan membalas orang yang berbuat baik ketika memiliki kemampuan. Yang terakhir, masyru'iyatu doa, disyariatkan mendoakan kebaikan kepada orang yang berbuat baik ingdal ajazi an mukafaatihi, ketika dia lemah
untuk membalas kebaikan orang tersebut. Kesimpulannya Mas Supri, disyariatkan memenuhi undangan seorang muslim. Liane membalas kebaikan dengan sesuatu yang lebih baik jika mampu. Terus apa lagi? Tidak ada kemungkaran di acara undangan tersebut. Ayo Mas Randy, terus apa? Rangkumannya, meneh, liane. Disyariatkan berdoa kebaikan pada orang yang berbuat baik. Benar Mas Handi. Orang yang meminta perlindungan dengan nama Allah wajib kita melindunginya. Mas Hamdan. Tidak ditolak orang yang meminta atas nama Allah. Mas Alvin. Memenuhi bantuan tersebut selama tidak ada unsur dosa dan memutus silaturahmi. Dah selesai satu bab. Sampai sini wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.